Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pratiwi dari kelas R5A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indra Pasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas, dan video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Bisnis model kanvas atau biasa disingkat BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan mudah dipahami. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Berikut saya akan menampilkan serta menjelaskan rencana bisnis model kanvas saya, The Hijab. Yang pertama ada customer segment. Customer segment ini adalah menentukan segmen pelanggan yang akan menjadi target bisnis atau siapa yang akan membeli produk kita. Di sini saya menargetkan segmen pelanggan sesuai dari produk ini tentunya adalah semua perempuan yang mengenakan hijab selama beraktivitas sehari-hari. Hijab ini dapat digunakan semua kalangan wanita mulai dari usia 10 tahun dan seterusnya. Yang kedua ada value proposition. Ini adalah nilai tambah yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Nilai tambah yang ada di produk saya diantaranya produk hijab waterproof. Ini tentu bisa digunakan oleh semua wanita ketika mereka sedang menghadiri acara apapun. Hal ini pasti mengutamakan kenyamanan bagi penggunanya karena dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dan mempunyai keunikannya sendiri karena hijab ini memiliki bahan yang berbeda dengan hijab lainnya, yaitu waterproof atau anti air. Selanjutnya sederhana dan simpel. Dengan kesederhanaan dan simpel membuat para wanita merasa nyaman ketika saat menggunakan hijab tersebut dari segi bahan yang nyaman serta motifnya yang sederhana. Yang ketiga adalah channel. Channel ini merupakan sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan kepada segmen pelanggan mengenai value proposition. Sarana yang saya gunakan dalam bisnis saya diantaranya tentunya sosial media seperti Instagram dan WhatsApp karena akan memudahkan aktivitas antara pembeli dengan penjual. Info seperti ini perlu dipastikan jika pelanggan baru maupun lama agar dapat mengetahui produk kita. Selanjutnya, pembuatan sarana berupa e-commerce juga dilakukan demi memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui Shopee dan lainnya. Konten di dalamnya akan diunggah beberapa informasi seperti katalog produk, serta promo terkini hingga adanya potongan harga. Yang keempat ada customer relationship. Istilah ini mengarah kepada hubungan yang perlu dibangun bersama konsumen baru ataupun konsumen lama. Cara saya mendekati pelanggan saya dengan cara memberikan real picture. Tentu banyak pelanggan yang akan minta beberapa permintaan kepada pihak toko baik berupa testimoni, real picture, atau informasi lainnya. Penjual perlu memastikan bahwa semua tanggapan dan pertanyaan dari konsumen terjawab dengan cepat dan informatif sehingga mampu membuat hubungan baik antara keduanya. Selanjutnya saya akan memberikan diskon dengan minimal pembelian 5 pieces. Dengan memberikan diskon minimal pembelian 5 pieces, ini akan mudah menarik pembeli karena saat ini banyak sekali wanita yang mencari harga diskon. Yang kelima ada revenue stream. Istilah ini merupakan aliran mengenai pemasukan penghasilan. Pendapatan ini akan diperoleh dari hasil penjualan itu sendiri. Pemasukan atau penghasilan yang saya dapatkan dari menjual hijab kepada customer. Yang keenam ada key research. Istilah ini mengarah kepada banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan sebuah bisnis. Sumber daya yang akan saya miliki dalam bisnis saya diantaranya yang pertama ada tenaga konveksi, gunanya memproduksi hijab waterproof yang berkualitas. Yang kedua ada social updater, ini yang membantu kami untuk mengupload produk hijab kami serta menangani pemesanan melalui sosial media. Selanjutnya ada fotografer dan videografer, ini untuk membuat konten menarik dan berkualitas ketika sedang melakukan pemasaran, termasuk juga kebutuhan akan influencer sebagai pihak pelaku endorsement. Dan yang selanjutnya ada packager, ini yang membantu kami dalam pengemasan produk pesanan kami. Yang ketujuh ada key activities. Ini adalah aktivitas kunci yang ada di dalam produk sehingga mampu berjalan sesuai dengan target penjualan. Aktivitas yang akan saya lakukan dalam bisnis saya diantaranya yang pertama itu
di mana saya membeli bahan utama untuk produksi dan juga pemilihan warna dan motif sesuai kebutuhan atau pesanan pelanggan, dan kami membeli bahan lebih untuk restock. Tahapan kedua yaitu proses pembuatan ke pihak konveksi agar menghasilkan jilbab waterproof yang nyaman, berkualitas, dan tetap stylish karena produk hijab kita adalah produksi sendiri. Aktivitas yang paling penting berikutnya adalah pemasaran yang akan memanfaatkan banyak media, mulai dari sosial media hingga meminta layanan endorsement kepada selebgram. Yang kedelapan ada key partner. Ini adalah pihak yang dapat menyukseskan bisnis kita serta dapat bekerja sama dengan bisnis kita. Pihak yang akan membantu bisnis saya diantaranya, yang pertama ada pihak konveksi yang akan membantu saya dalam pembuatan hijab. Yang kedua ada JNE atau kurir yang membantu dalam pengiriman barang kepada pembeli. Yang ketiga ada agensi iklan melalui sosial media, dia membantu dalam promosi produk. Selanjutnya ada supplier yang membantu dalam menyuplai bahan hijab yang akan kami produksi. Dan yang kesembilan ada cost structure. Ini adalah rincian atau biaya yang akan kita keluarkan untuk bisnis kita. Di antaranya ada paket internet untuk mengecek pemesanan setelah promosi melalui sosial media. Yang kedua ada biaya transportasi. Ini saat pergi mengambil bahan kerudung ke supplier dan mengantar bahan ke pihak konveksi. Dan yang terakhir ada biaya iklan saat mengendorse selebgram untuk mempromosikan produk kami. Sekian penjabaran rencana bisnis model kanvas dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.